warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk di kisah berikutnya. Saubi hajarun. Judul kisah ini di buku ini disebut dengan Saubi hajarun. Itu perkataan Nabi Musa. Perkataan Nabi Musa kepada batu. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israila yaghtasiluna uratan. Bani Israel mereka mandi itu uratan. Uratan itu telanjang. Jadi memang kebiasaannya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu kalau mandi sukanya telanjang. Nanti kita akan lihat hukumnya kayak apa. Cerita ini diceritakan oleh atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Tidak hanya sekedar telanjang orang-orang Yahudi Bani Israel kalau mandi, tapi yang duru ba'duhum ila sau'ati ba'din. Melihat, sebagian mereka itu melihat kepada auratnya sebagian yang lain. Jadi orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi ini kebiasaannya suka mandi bareng-bareng, telanjang, sehingga masing-masing itu melihat auratnya yang lain. Itu kebiasaannya Yahudi. Kita ini kira-kira ngelakoni itu benar. Itu. Wa kana Musa alaihissalam yaghtasilu wahdahu. Adalah Nabi Musa alaihissalam itu mandinya sendirian. Nabi Musa enggak suka, Nabi suka enggak gelem. Nabi Musa enggak mau mandi bareng-bareng dalam keadaan tidak memakai baju, saling terlihat auratnya. Nabi Musa tidak mau. Nah, pas ketika Nabi Musa alaihissalam itu tidak mau mandi bareng-bareng, orang-orang Bani Israel mengatakan, faqalu wallahi ma yamna'u Musa ayaghtasila ma'ana illa annahu adarun. Mereka mengatakan, demi Allah, Musa tidak terhalang untuk mandi bersama kita kecuali Nabi Musa itu punya yang namanya adaru. Adar itu kayak semacam cacat, kayak semacam kekurangan yang ada di, mohon maaf, di alat beliau. Ini sebagai bentuk
pelecehan, penghinaan, etrek-etrek kepada Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala kemudian punya irodah untuk menunjukkan bahwa yang dituduhkan oleh Bani Israel itu tidak benar. Fadhahaba marratan yaghtasilu fawadu'a taubahu ala hajarin. Maka Nabi Musa berangkat budal, suatu kali beliau mandi dan meletakkan bajunya di atas batu. Di atas batu. Lah kok qadarullah, kekuasaan Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, ya Allah. Fa farra al-hajaru bi thawbihi. Maka yang namanya batu tadi itu lari, melayu bi thawbihi, dengan membawa bajunya Nabi Musa. Nah, ini jenengan percaya apa ora? Hadis model begini, riwayat model begini, jenengan percaya atau tidak? Ini kisah Israiliyat, dan sudah kita bahas 3 model Israiliyat. Kalau yang kita bahas hari ini adalah kisah Israiliyat yang bersumber dari sunnah, yang sunnahnya adalah sunnah sahihah, hadis yang sahih. Kalau jenengan membaca riwayat-riwayat Israiliyat model semacam ini, kalau jenengan pakai akal ndak nutut, jenengan pakai logika ndak nutut. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau di dalam riwayat Bukhari, jenengan nanti cek di riwayat Bukhari itu di Kitabul Ghusli, babu man ightasala uryanan wahdahu fil khalwah. Itu babnya di kitab Sahih Bukhari, jenengan buka nanti. Kalau di dalam riwayat Muslim itu kitab Fadhail, babu min fadhaili Musa alaihissalam. Jenengan buka nanti kitab Sahih Muslim. Artinya Bapak Ibu, hadis ini sahih, secara sanad sahih. Tinggal kita ini, keimanan kita melihat model begini ini kayak apa. Batu yang di atasnya itu dikasih bajunya siapa tadi? Nabi Musa alaihissalam, batunya lari. Batunya lari. Kenapa kok batunya lari, Pak? Ini nanti sebabnya. Qala, maka Nabi bercerita, fajama'a Musa bi'itrihi. Yang dimaksud fajama'a Musa bi'itrihi itu artinya Nabi Musa alaihissalam itu mengikuti, mengejar batu tadi yang membawa lari bajunya. Jangan pakai logika. Kalau jenengan pakai logika itu cerita apa model menurut. Ya banyak di dalam Al-Quran kan kisah-kisah yang bagi orang-orang liberal itu tidak nutut kan akal. Batu dipukul pakai tongkat, 12 sumber langsung muncul. Laut dipukul pakai tongkat, terbelah, muncul jalan. Awan itu jalan menaungi Bani Israel supaya tidak kepanasan, ada. Makanan yang turun dari langit, manna wa salwa, turun. Banyak di dalam ayat Al-Quran yang menurut kita tidak sesuai dengan logika, tapi itu ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka model semacam ini saya hanya mengatakan imani, ya, imani, ditasdidkan di dalam hati kita bahwa cerita ini benar datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, yang namanya Nabi Musa ini kemudian lari mengikuti siapa? Batu tadi yang membawa bajunya, Pak. Ya. Saya ulang ya, Pak. Tolong nanti dicek di riwayat Sahih Bukhari. Punya kitab Sahih Bukhari di rumah? Oh, enggak punya. Kalau punya monggo dicek nanti. Punya kitab Sahih Muslim? Punya kan? Yang terjemah atau yang asli?
Coba nanti lihat nanti coba dibuka itu. Nanti kita ketemukan di situ. Nah, pas ketika Nabi Musa alaihissalam mengejar batu tadi itu, Nabi Musa ngomong, "Thaubi hajarun." Thaubi hajarun. Maksudnya apa? Maksudnya dalam bahasa kita itu kan biasanya ada linguistik bahasa Arab itu yang dibalik sebagai bentuk lil mubalaghah. Kayak contoh, iyyaka na'budu. Kan seharusnya maf'ulun bihnya itu diletakkan di belakang, kan begitu ya? Seharusnya kan begitu. Tapi ternyata objeknya, maf'ulnya itu ditaruh di depan. Seharusnya kan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Seharusnya kan begitu, Pak. Tapi ternyata objek penderita maf'ulun bihnya ditaruh di depan. Menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita bahas di sini akan mengatakan hajarun saubi atau saubi hajarun, maksudnya apa? Batu, baju saya sini, baju saya kembalikan. Sambil mengejar batu yang membawa bajunya itu, Nabi Musa mengejar dan sambil mengatakan, batu sini, baju itu baju saya, itu baju saya gitu. Kira-kira pada waktu itu Nabi Musa mengejar batu itu, orang yang melihat itu gimana? Otomatis kan ya orang-orang Bani Israel ini kan paham toh, ada batu yang berlari untuk membawa bajunya Nabi Musa. Tapi lagi-lagi Bani Israel tidak mampu untuk mengambil ibrah semacam itu. Di kisahnya sapi yang disembelih, yang sebagian potongan dari sapi itu dipukulkan kepada orang yang mati itu bisa hidup dan bisa bicara saja, Bani Israel tidak mampu untuk mengambil ibrah. Ayatnya jelaskan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar," dan seterusnya itu. Nah, hatta nadharat Banu Israel ila sau'ati Musa. Sampai Bani Israel itu melihat kepada auratnya Nabi Musa. Ini irodahnya Allah untuk membersihkan nama Nabi Musa dari sangkaan Bani Israel. Kan tadi Nabi Musa alaihissalam itu tidak mau mandi bareng-bareng, melepaskan baju bareng-bareng, mandi bareng-bareng. Nabi Musa tidak mau. Tidak mau. Semua para nabi dan rasul itu punya rasa malu, menjaga muru'ah, istilahnya begitu. Nah, setelah orang-orang Bani Israel itu melihat auratnya Nabi Musa, maka Bani Israel mengatakan, qalu wallahi, demi Allah, ma bi Musa mim ba'sin, demi Allah Nabi Musa itu tidak ada cacatnya, tidak ada apa-apa. Artinya yang tadi dituduhkan kalau Nabi Musa itu punya cacat di alatnya beliau itu, setelah diperlihatkan oleh Allah dengan larinya batu tersebut, Bani Israel paham bahwa Nabi Musa tidak mau mandi bareng-bareng itu bukan karena punya cacat, bukan karena punya aib, tapi karena rasa malunya Nabi Musa alaihissalam menjaga muru'ah sebagai seorang nabi dan rasul. Faqama al-hajaru hatta nudira ilaihi. Faqama, maka namanya batu ini berhenti, Pak. Batu ini berhenti sampai dia dilihat oleh Nabi Musa, dilihat, mandek, plek. Batu yang setelah Bani Israel melihat auratnya Nabi Musa, batu ini langsung berhenti, plek. Nabi Musa alaihissalam mengambil bajunya. Setelah mengambil bajunya, tidak cukup Nabi Musa mengambil bajunya, maka beliau itu fatafiqa bil hajari dorban. Batu yang tadi lari membawa bajunya Nabi Musa alaihissalam dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam, ditempeling karena Nabi Musa. Watu tadi lo ditempeling sama Nabi Musa alaihissalam. Pukulannya Nabi Musa itu ya
Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan wallahi innahu bil hajari nadabun sittatun aw sab'atun darbu Musa bil hajari. Maksudnya apa? Saya memahaminya begini, bahwa pukulannya Nabi Musa itu setara dengan pukulannya 6 atau 7 orang. Masih ingat kisahnya orang-orang Kipti, suku Kipti yang ditempeling 1 kali langsung mati itu. Masih ingat ya di dalam surat apa itu? Ya kan ada orang bertengkar antara suku Israel dengan suku Kipti. Lah suku Kipti ini sukunya Firaun laknatullah alaih. Gelut. Dan kemudian Nabi Musa belani yang suku Israel. Orang suku Kipti ditempel cuman sekali pukul mati. Lah itulah gara-garanya kemudian Nabi Musa kan nanti akhirnya dikejar, diburu, dan akhirnya kemudian ke Nabi Syuaib. Betul ya? Baik, kita ambil ibrahnya. Ma yustafadu minal hadis. Dari kisah yang semacam ini kita bisa mengambil ibrah. Apa ibrahnya? Yang pertama, qillatul haya'i inda Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu, mereka itu rasa malunya sedikit sekali. Tidak punya malu orang-orang Bani Israel. Ditunjukkan dengan kalimat kanat Banu Israel yang tasiluna uratan yang duru ba'duhum ila sau'ati ba'din. Itu orang Yahudi, Pak. Kalau orang itu ndak duwe izin, senengane menampakkan auratnya kepada orang lain, maka dia mengikuti kebiasaannya orang-orang Bani Israel. Mengikuti kebiasaannya orang-orang Yahudi. Mereka senangannya begitu, mandi bareng-bareng, telanjang, masing-masing bisa melihat auratnya yang lain. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Islam itu mereka dituntut untuk punya rasa malu. Hadisnya Nabi apa? Al-haya'u minal iman diantaranya. Atau dalam hadis yang lain al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Bahwa rasa malu itu sebenarnya kan bagian daripada iman. Dan rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali sesuatu yang baik. Kalau kita bicara tentang rasa malu ini, masya Allah, kalau jenengan amati di sekeliling kita ini, piye, terutama wanita-wanita yang suka membuka aurat-aurat sedemikian rupa. Termasuk, mohon maaf, kolam renang itu termasuk model seperti ini atau enggak? Jenengan amati di sini ya. Kanat Banu Israel yartasiluna uratan. Adalah Bani Israel itu mandi dengan tidak memakai baju. Yang duru ba'duhum ila sau'ati ba'din. Masing-masing sebagian mereka itu melihat kepada auratnya masing-masing. Berarti mandi di tempat yang sama dengan baju yang dilepas dan masing-masing memperlihat aurat. Kira-kira podo kalau kolam renang sekarang atau enggak? Kalau kita lihat kolam renang sekarang, mohon maaf kan ya, laki perempuan di kolam renang campur ikhtilat laki-laki perempuan. Kemudian sang laki-lakinya otomatis cuman pakai celana pendek. Ya, paha itu termasuk aurat enggak laki-laki ini? Aurat kan? Paha itu termasuk aurat. Masuk ke mana kolam renang, di situ banyak perempuan, pahanya kelihatan. Atau sebaliknya, sang wanita juga ikut berenang, memakai baju yang cuman seperti itu. Cuman seperti itu. Kalau ini Bani Israel, yo yang tasiluna uratan, yo lanang wedok campur. Laki perempuan campur. Kalau laki-laki melihat auratnya sang wanita, atau mungkin sang laki-laki melihat auratnya sang laki-laki. Dulu sudah kita bahas bahwa Rasulullah SAW mengharamkan seorang laki-laki melihat auratnya seorang laki-laki
seorang perempuan, haram melihat auratnya seorang perempuan, apalagi melihat auratnya lawan jenis. Maka kebiasaan yang sekarang itu kan, mohon maaf, rata-rata kebiasaan Bani Israel. Hal-hal yang ditampakkan di sekeliling kita itu rata-rata adalah kebiasaan Bani Israel. Ya termasuk mandi-mandi bareng tanpa memakai baju. Nah, kita pun kadangkala ngajak anak-anak kita berenang dengan pemandangan yang semacam itu. Anak-anak kita mungkin yang perempuan katakanlah, dia berenang di situ. Banyak laki-laki yang memandang dia dengan membuka auratnya. Atau mungkin anak-anak kita adalah laki-laki, kita ajak berenang di situ, campur ikhtilat laki-laki perempuan. Anak kita secara otomatis melihat auratnya perempuan-perempuan yang ada di situ. Mohon maaf, itu kebiasaannya orang Yahudi. Lho lek ngono piye Pak? Mosok gak oleh renang toh kita ini. Padahal renang itu adalah olahraga yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah menyuruh kita untuk mengajari anak-anak kita berenang. Tapi ya harus digaduk nih antara dalil semacam ini dengan dalil-dalil yang lain. Bagaimana cara mengkompromikannya? Bagaimana kita caranya berenang itu? Apakah ada ya sekarang itu kolam renang yang laki sendiri, laki-laki tok begitu ya, gak campur sama perempuan, atau kolam renang yang khusus perempuan tok? Apa ada sekarang? Ada ndak? Ya angel. Sebenarnya kalau memang mau bisa, tinggal kemauan. Tapi kalau sudah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang sekulerisme, pemikiran yang liberalisme, apa meneh, pluralisme dan seterusnya, ya wis kayak model-model ini guys, sesuatu yang masya Allah. Contoh paling konkret, suatu saat teman cerita sama saya, ya, ada seseorang itu dia minum itu pakai tangan kiri, dia minum pakai tangan kiri. Sama teman saya diingatkan, loh sampean itu jadi panutan orang, kok jenengan itu minumnya pakai tangan kiri? Dia cuma ngomong jawabnya, perkara sepele gini aja kok diributkan. Teman saya tambah muring-muring, gimana disebut sebagai perkara sepele? Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Syaitan itu makan dan minumnya pakai tangan kiri, dan ini merupakan sesuatu hal yang panutan. Orang panutan kok mangan atau minum pakai tangan kiri, itu setan. Itu setan. Ya, tapi dianggap sepele. Sama konteksnya kita itu melihat auratnya orang atau orang melihat aurat kita. Zaman sekarang itu kayak wis biasa begitu. Rasa malu yang semacam ini. Apalagi percampuran laki-laki perempuan pacaran. Jenengan mulai lewat Jalan Ijen itu ono lungguh-lungguh ngono itu. Pemuda-pemudi yang duduk seperti itu ya. Ya apa modelnya ngono. Bahwa al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah sebagian daripada iman. Jangan sampai memperlihatkan aurat itu kepada orang lain. Kalau para nabi dan rasul, mereka punya rasa malu. Haya'u Musa alaihissalam. Nabi Musa itu punya rasa malu. Begini Bapak Ibu, ada istilah syar'u man qablana. Ini kan syar'u man qablana Pak. Apa Pak syar'u man qablana itu? Syar'u man qablana itu syariatnya para nabi dan rasul terdahulu. Itu syar'u man qablana. Kalau syar'u man qablana itu diceritakan oleh Rasulullah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umat
maka syar'u man qablana, meskipun itu syariatnya Nabi terdahulu, maka dia menjadi syariat kita juga. Khitan itu syar'u man qablana, Pak. Khitan itu syar'u man qablana, Nabiullah Ibrahim. Tapi kemudian dibawa menjadi syariatnya Islam juga. Maka Islam mengajarkan orang laki-laki itu khitan. Haji itu syar'u man qablana, Nabiullah Ibrahim dengan kisah-kisahnya Ibu Hajar dengan Ismail dan lain-lain dibawa ke Islam, maka dia menjadi syariat kita. Ya, sa'i, tawaf itu kan syar'u man qablana sebelum. Lempar jumrah itu kan syar'u man qablana, dan kemudian terbawa ke dalam Islam dan dia dijadikan syariat Islam. Sama Nabi Musa alaihissalam itu mengajarkan jangan mandi bareng-bareng dengan memperlihatkan aurat kepada yang lain. Itu syar'u man qablana dan dibawa ke syariat Islam, dan itu merupakan syariat kita. Clear ya? Maka wakana Musa yaghtasilu wahdahu, maka Nabi Musa alaihissalam mandinya itu sendirian. Kalaupun umpamanya mandi bareng sama orang, auratnya tetap ditutup. Dulu pernah saya bilang, auratnya laki-laki yang memandang laki-laki, auratnya laki-laki yang memandang perempuan, auratnya perempuan yang memandang perempuan, atau auratnya perempuan yang memandang laki-laki. Kalau auratnya laki-laki jelas dari pusat sampai lutut. Kalau kita berenang cuma pakai sidi tok, jelas itu aurat kita kelihatan, dan itu merupakan pembukaan aurat. Dan dulu sudah kita bahas tentang bagaimana orang itu kalau pakai baju itu tidak boleh ketat dan juga tidak boleh menerawang. Laki-laki maupun perempuan sama. Nah, kita kalau gowes itu pakai celana koyo model ngono sampai mentol ngono gitu. Insyaallah itu juga gak boleh, secara syariat juga gak boleh. Gak boleh. Baik. Inna Musa kana rajulan hayyiyan satiran. Nabi Musa itu seorang laki-laki yang pemalu dan tertutup. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad juga begitu. Para nabi-nabi yang lain juga begitu. Ingat, rasa malu itu berbanding dengan kekuatan iman seseorang. Kalau dalam bahasa Tazkiyatun Nafas, muru'ahnya seseorang. Kalau orang itu rasa malunya semakin rendah, yaitu juga imannya semakin rendah. Ora duwe isin. Hati-hati bapak-bapak, jenengan itu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Jenengan yang punya istri, jenengan yang punya anak perempuan, yang pas ketika mereka keluar dari rumah, ketika mereka tidak menutup auratnya dan jenengan cuman enjoy, tidak merasa bertanggung jawab, maka jenengan yang menjadi beban untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau ada seorang suami kemudian istrinya itu tabarruj, kalau dalam bahasa Al-Quran tabarrujal jahiliyah, membuka aurat di hadapan khalayak ramai, terutama di hadapan laki-laki, dan kemudian sang suami tidak punya cemburu sama sekali, itu namanya dayus. Dan dayus itu adalah haram untuk mendapatkan bau surga. Lah orang sekarang itu malah bangga ketika auratnya itu dilihat oleh laki-laki yang lain. Suami-suami sekarang itu malah seneng kalau istrinya itu diperhatikan oleh laki-laki yang lain. Weh bojoku wahyu, malah kecantikannya malah ditunduh-tunduhno, kecantikannya malah ditunjuk-tunjukkan, auratnya malah ditunjuk-tunjukkan, bangga istrinya ini begini-begini, masya Allah. Padahal itulah dayus. Orang model begini meskipun sholatnya bagus, maka mohon maaf,
Rasul menyebut tidak dapat bau surga. Kenapa? Secara tidak langsung dia itu telah mengumbar daripada auratnya istrinya yang sebenarnya itu harus ditutup, dan itu efeknya juga banyak. Efeknya juga banyak dalam konteks yang lain. Tirulah para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa itu rajulan hayyan satiran. Nabi Musa itu adalah seorang yang pemalu dan seorang yang tertutup. Beliau itu la yura min jildihi syai'un istihya'an minhu. Beliau itu tidak terlihat kulitnya, kulit beliau itu tidak terlihat. Kenapa? Karena beliau malu kalau auratnya terbuka. Termasuk, mohon maaf di sini, kalau jilduhu atau min jildihi itu kan termasuk kulit tidak hanya kulit aurat tapi kulit yang lain juga. Saya belum pernah menemukan Nabi Muhammad itu pakai kaos pendek kalau sholat, atau pakai baju pendek ketika sholat. Tapi para ulama mengatakan boleh sholat memakai baju pendek, itu boleh. Cuman memang saya belum pernah menemukan Rasulullah itu sholat pakai baju yang pendek. Itu saja. Jangan bertanya, Pak boleh apa enggak? Kalau jawaban secara fikih boleh, enggak apa-apa, enggak ada larangan sholat pakai pendek. Tapi Rasulullah Muhammad SAW termasuk Nabi Musa alaihissalam itu enggak suka kalau kulit-kulitnya beliau yang begitu bagus itu terumbar. Beliau kalau sholat pakai penutup kepala, sorban. Beliau pakai baju yang terbaik, sukanya pakai warna yang putih, dan tidak ada riwayat beliau pakai pendek. Ya, maka Rasulullah itu kalau sholat beliau akan memakai baju yang terbaik yang beliau miliki. Kenapa? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ayatnya. Masa sih kita itu menghadap Pak Camat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah itu kita karena pengen dapat tanda tangan itu kan, kita tampil wangi, kita tampil pakai baju yang bagus. Lah kok kita menghadap kepada Allah kok asal-asalan? Betul Pak? Betul apa enggak? Dipanggil sama Pak Presiden, ayo ke istana. Kira-kira yang jenengan pakai baju itu apa? Baju yang terbagus, wangi, bila perlu berkorban untuk beli yang mahal untuk menghadap Pak Presiden. Ini kita ngadep sama Gusti Allah itu. Asal-asalan baju kita ini. Itulah konteksnya yang disebut dengan pendekatan irfani. Termasuk Nabi Muhammad SAW itu kan, kalau di dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah, Rasulullah itu melarang orang yang habis makan berambang, bawang, atau makanan-makanan yang berbau dari mulutnya itu masuk ke masjid sebelum dibersihkan kan. Pernah dengar riwayat itu kan? Tidak perlu saya bukakan, saya banyak hadis ini saya buka. Kenapa? Itu di hadapan Allah dibersihkan mulutnya, bajunya yang terbaik. Itu Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita ini lebih berat menghormati manusia daripada menghormati Allah Subhanahu wa taala. Kita tampil bagus di hadapan manusia karena ingin dipuji manusia, sementara kita berhadapan dengan Allah yang Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin, sementara kita di hadapan Allah pakai baju yang asal-asalan, sudah bau, mungkin kita masuk ke masjid. Nauzubillah min dzalik. Inilah Rasulullah Muhammad SAW, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Beliau ini pemalu, beliau penutup, beliau selalu memakai baju yang terbaik untuk menutupi aurat beliau, untuk menutupi kulit beliau. Masya Allah. Sebelum kita masuk nomor 3, bagaimana karakter orang Yahudi berikutnya. Kalau tadi karakternya orang Bani Israel, karakternya orang Yahudi itu apa? Tidak punya malu. Monggo didiskusikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman sekarang ini bukan lagi sesuatu yang ditutupi dengan adanya liberalisme, pluralisme, sedangkan Islam Nusantara berdasarkan keimanan
sudah ulama khair. Ini kan sesuatu yang kita emani. Satu sisi masjid berusaha untuk membina akidah umat agar umat ini semakin kuat, semakin memahami ajaran agama Islam yang benar. Tapi di sisi lain, ulama kita ada yang mengatakan bahwa agama itu sama. Karena memang agamanya sama, ya sudah, kalau ada Islam, ada Kristen, dan ada agama-agama yang lain. Mestinya kan seperti itu. Kalau sekarang ini pertanyaan saya adalah, andaikan di antara umat Islam, saya tidak mau melihat umat yang lain, kemudian memahami ucapan para pemimpin kita, ulama kita seperti itu, ya sudah, agama itu sama, bodoh aja. Artinya bodoh-bodoh masuk neraka, bodoh-bodoh masuk surga. Lalu siapa nanti andaikan ada umat kita yang sudah tidak mau sholat, tidak mau lagi berpuasa, kedangkalan iman ini, siapa nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak salah tadi dulu mulai masuk awal-awal ini bagaimana mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Yang jenengan tanya tadi yang cukup lebar itu sudah distatementkan oleh Rasulullah. Nanti ada beberapa hal yang muncul, terutama di akhir zaman itu. Pernah saya sampaikan di sini dulu. Muncul yang pertama di akhir zaman itu, mayabqa al-islamu illa ismuhu. Islam nanti itu tinggal namanya. Artinya semakin banyak orang Islam itu yang tidak paham dengan agamanya. Yang kedua, mayabqa al-Qur'anu illa rasmuhu. Al-Quran nanti itu tinggal tulisannya saja. Artinya apa? Orang semakin tidak paham dengan kitabnya sendiri. Mungkin orang yang hafal Al-Quran akan semakin banyak dengan adanya pondok tahfidz hafal, tapi tidak memahami isi, bahkan membelakangi daripada isinya itu. Yang ketiga, kata Rasulullah Muhammad SAW, wa masajiduhum amiratun wa yathurabun minad huda. Nanti masjid-masjidnya umat Islam itu rame Pak, dan juga megah, tapi jauh dari petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatin nang masjid itu sudah bukan karena lillahi ta'ala. Jumatannya itu nanti full, tapi niatnya bukan untuk Jumatan. Mungkin diantaranya mek golek konsumsi, mungkin Jumatan hanya untuk istirahat, untuk tidur. Maka jenengan akan melihat, kalau saya setiap Jumat mesti khutbah akan bisa melihat, begitu datangnya pun juga carry, begitu datang turu, tidur, dan kemudian akhirnya berdirinya lebih awal untuk kemana? Ngambil konsumsi. Itu diantaranya. Termasuk memang kalau wahya khurabun minal huda, masjidnya rame, megah, tapi di dalam masjid itu yo sik senengane eker-ekeran, gelut, tukaran, basek-basekan. Dalam satu masjid pun akan ketemu orang yang tidak saling menyapa. Insya Allah Ahmad Yani sudah lewat itu, sudah lewat. Lah yang nomor 4 ini yang dikatakan oleh jenengan tadi itu, ini yang bahaya. Apa kata Nabi nomor 4 nanti di akhir zaman itu? Wa ulama'uhum syarrun nasi min tahti adimis sama wa min indihim takhruju al-fitnah. Nanti ulama-ulamanya orang Islam yang muncul di akhir zaman itu adalah sejelek-jeleknya manusia di bawah kolong langit ini. Wa min indihim takhruju al-fitnah. Justru fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan itu akan muncul dari ulama-ulama ini, yang kita sebut dengan era Ruwaibidah. Orang yang sebenarnya tidak punya kompetensi di dalam masalah agama, tapi orang-orang awam menganggap dia ahli. Ya, orang awam yang tidak mengerti agama menganggap dia ahli, tapi sebenarnya dalam konteks kacamata Rasulullah dia bukan orang yang ahli. Dia adalah orang Ruwaibidah yang kita sebut dengan ulama su.
Di antaranya sang profesor yang mengatakan di dalam TV, dia jelas-jelas mengatakan Islam belum tentu agama yang benar. Sang profesor yang dianggap ahli tafsir oleh orang-orang. Maka Imam Asy-Syafi'i itu sudah sejak lama itu sudah memberikan statementnya kepada kita, jangan sembarangan memilih ulama. Jangan sembarangan memilih ulama. Pilihlah ulama-ulama yang memang dibenci oleh orang-orang kafir. Pilihlah ulama-ulama yang tidak suka mengekor di belakang para penguasa yang dolim. Itu, Pak. Makanya di sini memang kita butuh untuk senantiasa mengaji. Kalau jenengan buka di kitab Ad-Da' wa Dawa, itu azabnya Allah akan diturunkan itu diantaranya semacam itu, Pak. Nanti di akhir zaman akan semakin banyak muncul ulama eranya era Ruwaibidah, ya, sebenarnya tidak punya kompetensi agama tapi berani berfatwa masalah agama. Orang-orang awam hanya melihat, wih, doktor dia rek, wih, profesor dia rek, diundang pengajian, jebret. Begitu ngisi pengajian, sebenarnya basicnya bukan agama, ya kan? Basicnya bukan. Profesornya profesor sosiologi, profesor PKN, dan akhirnya statementnya liberal. Tapi menurut orang-orang awam, profesor masa salah? Nah itu, hati-hati. Ahmad Yani dimasuki oleh pemateri-pemateri yang tidak punya kompetensi semacam itu. Kasihan umat, mereka akan semakin bingung dan terombang-ambing. Sampai ada statement hijab tidak wajib. Nah ini loh repot lagi ini. Piye model ngene iki. Maka patokannya cuma satu, Pak, jawaban saya. Sataftariqu ummati ala talatati wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah. Nanti umatku itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali cuma satu. Maman hiya ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Nabi hanya menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang beragamanya mengikuti sunnahku dan mengikuti thariqahnya para sahabat Rasulullah SAW. Kalau ada ulama sekarang yang mengatakan, weh, hijab tidak wajib, lihat browsing, lihat bagaimana Rasulullah memandang hijab, bagaimana para sahabat memandang hijab. Ketika Rasulullah mengatakan hijab wajib, ketika para sahabat mengatakan hijab wajib, berarti ulama kholaf semacam ini pendapatnya jangan diikuti. Ada si Profesor A mengatakan LGBT halal, homo halal, lesbian halal, tapi dia diuangkan dan dia ngajar di fakultas syariah, begitu ya. Ya. Lihat lagi ke Nabi. Nabi mengharamkan atau mengharamkan? Para sahabat mengharamkan. Berarti sang profesor ini pendapatnya tidak perlu dipakai. Gitu aja patokan kita, Pak. Ma'ana alaihi wa ashabi itu. Ya, insyaallah jenengan dan juga para jamaah di sini bisa memilah mana pemateri-pemateri di Masjid Ahmad Yani yang sekiranya tidak membuat bingung umat dan meluruskan akidah, meluruskan fikih yang benar, meluruskan akhlak yang benar sekaligus. Insyaallah. Terakhir, nggih. Napa pakaian, Pak? Fikih dan contoh Nabi. Baik. Ayatnya kita hafal, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, uswatun hasanah. Dan kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan tadi pagi yang kita ngaji di Tauhid di Masjid Rahmat, tadi kan bilang Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Seseorang itu belum dikatakan beriman sebelum hawa nafsunya, keinginannya itu taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang aku bawa. Maka antara fikih dan mengikuti Nabi, maka yang kita pilih adalah ittiba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang dikatakan Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Nabi, ambil. Apa yang diperintahkan Nabi, ambil. Dan apa yang dilarang Nabi,
tinggalkan. Patokannya begitu. Itu tadi dikatakan apa? Seseorang belum beriman sebelum dia itu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad. Yang dibawa oleh Nabi itu apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Clear? Tadi pagi sudah kita bahas detail tentang masalah itu, insya Allah. Masalah pakaian juga begitu. Lah, pakaian itu tinggal masalahnya dia tahu kifiyah atau muamalah duniawiyah. Nabi berkenaan dengan masalah pakaian memberikan rambu-rambu, tapi itu bukan tauqifiyah. Kalau baju itu adalah tauqifiyah, berat kita Pak. Tiap hari jenengan harus pakai sorban, pakai gamis panjang. Bukan, tapi baju itu adalah muamalah duniawiyah, diserahkan teknisnya kepada umat, tetapi ada aturan-aturan syar'inya. Tidak ketat, tidak menerawang, sing sopan, yang pantas. Itu aturan-aturan di dalam syariat. Sehingga tidak masalah jenengan mau pakai sarung, jenengan mau pakai celana, termasuk kopiah semacam ini bukan sesuatu yang bid'ah, bukan. Kalau ada orang yang membid'ahkan kopiah semacam ini ya lucu sebenarnya. Ya, itu. Jadi pakaian itu ikuti aturan-aturan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jenengan nanti buka kitab Sahih Adabul Islamiyah di babul libas, bab tentang masalah pakaian. Itu detail tentang bagaimana cara berpakaian yang baik. Kitab itu belum kita kaji di sini, Pak ya. Belum. Detail itu kitab Sahih Adabul Islamiyah itu dibahas mulai bagaimana bangun tidur sampai tidur sendiri, ada adab yang ada Al-Quran dan Sunnahnya. Insyaallah. Itu saya kaji di beberapa tempat itu. Itu Pak. Warna Rasulullah tidak menentukan harus A, B, C, D, E. Tidak ada. Tidak ada istilah bahwa pakai baju itu harus hitam, itu tidak ada. Gitu ya Pak ya. Baik, saya kira cukup. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih di kisahnya Nabi Musa yang tadi itu ngejar batu yang membawa baju. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.